Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilpa Mustika dengan NIM 200209013. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab atau mempresentasikan jawaban saya atas pertanyaan untuk ujian tengah semester pelajaran IPA SD Min 2. Yang pertama saya akan menjawab yaitu perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas berdasarkan yang pertama yaitu gerak partikelnya. Untuk zat padat, gerakan partikelnya hampir tidak ada. Untuk zat cair, gerakan partikelnya ada, tapi sangat minim atau sangat sedikit. Sedangkan untuk zat gas, gerakan partikelnya cepat dan tidak stabil. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Untuk zat padat, bentuknya tetap. Untuk zat cair, bentuknya mengikuti tempatnya. Dan untuk zat gas, sama seperti zat cair, zat gas juga mengikuti tempatnya berada. Yang ketiga yaitu berdasarkan volumenya. Yang pertama, zat padat volumenya tetap, dan zat cair volumenya juga selalu tetap. Sedangkan untuk zat gas volumenya berubah-ubah. Dan untuk yang keempat yaitu perbedaan berdasarkan jarak antar partikelnya. Yang pertama, zat padat jarak antar partikelnya yaitu padat. Zat cair jarak antar partikelnya renggang. Sedangkan untuk zat gas, zat partikelnya juga renggang, tetapi lebih renggang daripada zat cair. Yang kelima yaitu perbedaan berdasarkan ruang antar partikelnya. Yang pertama, untuk zat padat tidak ada ruang untuk partikelnya. Untuk zat cair memiliki ruang untuk partikelnya, tapi hanya sedikit. Sedangkan untuk zat gas memiliki ruang untuk partikelnya dan lumayan renggang. Untuk pertanyaan kedua yaitu proses terjadinya pelangi atau proses pembentukan pelangi. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari terhadap air hujan sehingga menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain atau dari perjalanan suatu medium lainnya atau dari udara ke air. Maka dari proses inilah terbentuknya pelangi dengan warna-warni yang indah. Untuk pertanyaan ketiga yaitu alasan mengapa lebih cepat terlihat kilat daripada terdengarnya suara guntur saat terjadinya petir. Alasannya lebih cepat terlihat kilat saat terjadinya petir adalah karena cahaya lebih cepat merambat daripada suara. Kecepatan cahaya dapat mencapai 300 meter per detik, sedangkan kecepatan suara mencapai 340 meter per detik. Maka dari hal tersebutlah saat terjadinya petir atau guntur, kilat yang dulu kita lihat, baru setelahnya baru suara kita dengar. Untuk pertanyaan keempat yaitu alasan mengapa terjadinya perbedaan lama-lamanya siang dan malam pada suatu negara di belahan bumi ini adalah karena adanya revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23/1/3 derajat sehingga menimbulkan perbedaan waktu lamanya siang dan malam yang dapat kita amati. Untuk pertanyaan nomor 5 itu proses terjadinya atau terbentuknya jagat raya menurut teori Big Bang. Menurut Big Bang teori, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Jagat raya terdiri dari galaksi-galaksi
sebagai anggotanya. Galaksi itu isinya kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Jadi dapat disimpulkan teori Big Bang tentang proses terbentuknya jagat raya adalah ledakan dahsyat yang terjadi pada galaksi. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu pengertian atom, molekul, senyawa, dan ion beserta contohnya. Yang pertama, pengertian molekul adalah gugusan yang secara elektris biasa yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Molekul dibedakan dari ion berdasarkan ketiadaan muatan listrik. Contohnya hidrogen atau H2 dan oksigen O2. Yang kedua yaitu atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron pada sebuah atom terikat gaya elektromagnetik. Adapun contoh dari atom yaitu natrium, kalium, magnesium, aluminium, klorida, sulfur, dan lain-lain. Yang ketiga, senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi tertentu. Contohnya yaitu dihidrogen monoksida, yaitu sebuah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. Dan contoh lainnya adalah air, garam dapur, dan gula yang terbuat dari tebu. Yang keempat yaitu ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol, seperti kation yang merupakan ion bermuatan listrik positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan listrik negatif. Oleh sebab itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Contoh ion yaitu ion aluminium, ion natrium, ion klorida, ion fluorin, dan ion magnesium. Untuk pertanyaan yang nomor 7 yaitu mitigasi. Mitigasi bencana menurut saya adalah sesuatu yang dapat kita perbuat atau kita lakukan untuk menanggulangi bencana, dan sesuatu hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi bencana alam. Mitigasi bencana tersebut dapat berupa hal yang kita lakukan untuk memulihkan lingkungan akibat bencana dan mengurangi akibat dari bencana. Mitigasi bencana juga dapat kita lakukan seperti mengurangi terjadinya bencana seperti banjir. Kita dapat menanggulanginya untuk menanam pohon, dan juga seperti bencana seperti longsor. Kita juga perbanyak tumbuhan hijau di lingkungan sekitar kita. Kita dapat menanggulangi banjir dan mengurangi bencana-bencana yang akan terjadi di sekitar kita. Demikianlah video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester IPA SD Min 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.